Halo semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang matematika diskrit yang melanjutkan dari video yang sebelumnya, video yang pertama tentang metode pembuktian. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk metode pembuktian yang ketiga berarti ya di sini ya. Dari rangkaian video yang sebelumnya, ini adalah urutan ketiga, yaitu metode pembuktian dengan menggunakan kontradiksi. Ya. Oke, bagaimana cara kerja kontradiksi ini? Nah, kontradiksi bekerja dengan menggunakan asumsi bahwa hipotesis dan hipotesisnya benar dan kesimpulannya salah, gitu. Nah, seperti yang kita tahu dalam logika matematika ya di sebelumnya, kita pernah menjumpai kondisi di mana P maka Q ini tuh salah. Kapan terjadi ini salah? Ketika hipotesisnya kita anggap benar, lalu Q-nya salah, kesimpulannya salah. Nah, maka dia akan mengakibatkan kondisi pernyataan yang salah. Nah, ya. Ketika kita sudah ada pada titik ini, ya, melalui jalur kontradiksi dalam membuktikan nanti pernyataan ini, itu nanti akan ada suatu yang namanya kontradiksi di sini. Kontradiksi, sehingga tidak mungkin ya ini terjadi gitu loh. Nah, seperti itu ya. Tidak mungkin ini terjadi, mestilah ini benar. Gitu, mestilah ini benar ya. Karena kan di awal kita tahu bahwa ini tadi diasumsikan salah ya untuk kesimpulannya. Nah, ketika dapat suatu kontradiksi, maka kita nyatakan bahwa oke, ini bagian ini ternyata haruslah benar. Nah, contoh misalkan ya, kita punya suatu pernyataan begini. Akar 2 itu adalah bilangan irasional. Jelas ini sudah dalam bentuk kesimpulan ya. Ini udah dalam bentuk Q-nya berarti kan. Yang sebetulnya kalau kita mau rangkai menjadi P maka Q itu kita bisa mengatakan bahwa jika akar 2 diakarkan, maka akar 2 itu adalah bilangan irasional gitu ya. Nah, sekarang asumsikan bahwa S-nya ini tuh akar 2 ini tuh adalah salah, tidak memenuhi pernyataan ini. Maka kita bisa katakan bahwa akar 2-nya adalah rasional. Dan hati-hati ketika kita mengatakan ini, jelas ada efeknya. Ya, kita tahu bahwa bilangan rasional itu bisa dituliskan dalam bentuk P per Q kan. Ya. Jadi dapat dituliskan dalam bentuk ini, bahkan kita bisa menyederhanakannya sehingga FPB-nya antara P dan Q-nya itu adalah sama dengan 1. Gitu. Kalau kita sederhanakan. Ya. Nah, oke, kita mulai dari sini berarti. Apakah nanti ke depan ketika kita sudah mulai dari bentuk ini nanti akan ketemu dengan bentuk kontradiksi sehingga kita nyatakan bahwa enggak kok akar 2 itu tidak memenuhi kondisi ini, sehingga kita katakan akar 2 itu adalah irasional. Kan sebaliknya kan. Nah, jadi kita ketemu dulu bentuk kontradiksinya, baru bisa menyangkal bahwasannya kesimpulannya mestilah benar. Dan kita tahu bahwa ketika pernyataannya benar dan benar, maka pernyataan ini akan menjadi benar kan. Nah, di implikasi ya. Oke, kita mulai dari akar 2-nya berarti karena dianggap rasional ya. Misal atau apa ya, kita katakan misal akar 2-nya rasional ya. Ini kalau kontradiksi ya. Sehingga kita bisa menuliskan akar 2 itu menjadi apa? P per Q gitu ya. Kita bisa nulis ini tentu dengan bentuk yang paling sederhana, di mana FPB-nya dari P per Q itu adalah 1.
gitu ya. Perhatikan bahwa ketika kita kuadratkan kedua ruas di sini, maka kita punya yang ini 2, ini adalah P kuadrat dibagi dengan Q kuadrat. Ya. Nah, perhatikan kita dari sini kita punya apa? Bentuk yang ternyata kita memiliki 2Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Tentu P-nya tidak 0, Q-nya nggak 0 kan? Tentu jelas ya kalau di sini ya. 2Q kuadrat sama dengan P kuadrat gitu. Kita sudah bentuk dalam bentuk ini. Kalau kita masih ingat di video sebelumnya ya, kita punya kondisi P kuadratnya genap ya, ketika P-nya genap, atau jika P kuadratnya genap maka P-nya genap. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena ini lihat bahwa dari sini kita punya kesimpulan P kuadratnya genap kan? Ya, karena dia kelipatan 2 nih di sini. Ya, kelipatan 2. Sehingga efeknya karena P kuadratnya genap, efeknya adalah dari teorema sebelumnya, dari video yang sebelumnya, efeknya adalah P-nya juga genap. Betul ya? Nah, karena kita sudah tahu P-nya genap, ya, kita bisa tulis bahwa P itu adalah suatu bilangan yang merupakan kelipatan 2, katakanlah 2K. Ya. Efeknya apa? Efeknya kita punya 2Q kuadrat itu adalah P kuadrat, ya kan? Yang ini. Jadi kita punya apa? P kuadrat 2K kuadrat. Sehingga kita punya 4K kuadrat. Efeknya apa nih? 4K kuadrat. Jadi Q-nya kuadrat, ya, Q kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan 2K kuadrat. Berarti dari sini juga kita memiliki kondisi di mana Q kuadratnya genap. Karena dia kelipatan 2 di sini. Dan ingat kembali teorema sebelumnya bahwa ketika Q kuadratnya genap maka Q-nya juga genap. Nah, ketika P dan Q-nya genap, ya, di sini nggak mungkin GCD-nya atau apa namanya FPB di kita ya, faktor persekutuan terbesarnya dari si PQ karena dua-duanya genap, nggak mungkin itu 1 ya, nggak mungkin hanya 1, pasti ada karena dia genap berarti ada kelipatan 2 di situ ya, ada FPB-nya. Jadi ada FPB-nya setidaknya ada 2 di situ kan yang bersama-sama gitu, membagi antara P dan Q karena dua-duanya adalah bilangan genap. Terjadi kontradiksi karena ini tidak sama dengan 1 ya. Nah, jadi apa? Mestilah akar 2 itu irasional. Jelas ya, bahwa kita di bagian ini awalnya menganggap salah kesimpulannya, yang akar 2 adalah bilangan irasional, kita katakan salah ya. Ingat tadi di sini PQ-nya kita anggap ini suatu kesalahan ya, untuk pernyataan ini kan menjadi salah ya. Tapi ketika dari sini kita punya suatu kontradiksi, itu akan membuktikan bahwa yang kita asumsikan sebelumnya itu keliru. Berarti negasinya dari sini, berarti negasi dari akar 2 rasional, yaitu akar 2 bilangan irasional. Jadi ini yang benar. Nah, itu adalah cara kontradiksi ya. Nah, cara berikutnya ada yang merupakan counter example. Ya, kalau ini sangat sederhana ya, karena ini melibatkan kuantor ya. Di logika kuantor, kita bekerja dengan 2 buah kuantor. Di antaranya adalah eksistensial dan juga universal. Nah, ketika kita memiliki suatu pernyataan universal seperti ini, maka kita bisa menggunakan counter example. Ya.
untuk menyanggah pernyataan ini, ya, untuk menyanggah pernyataan untuk setiap X, maka predikatnya adalah PX gitu. Kita cukup menunjukkan satu contoh saja, ya. Misalkan begini, saya punya pernyataan bahwa semua bilangan prima itu ganjil. Apakah pernyataan saya ini adalah suatu pernyataan yang benar? Semua bilangan prima itu ganjil? Ternyata pernyataan ini adalah suatu pernyataan yang keliru. Kenapa? Kita kasih counter example-nya, yaitu 2. 2 merupakan bilangan genap. Dan 2 itu termasuk ke dalam bilangan prima. Udah, itu simple seperti itu. Nah, kemudian kita punya misalkan contoh yang kedua. Pernyataannya itu adalah n kuadrat lebih besar daripada n. Untuk semua n. Nah, di bagian ini untuk semua n. Gitu ya. N kuadrat lebih besar daripada n. Nah, ini pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena kita punya counter example-nya, yaitu n sama dengan 0. Nah, n sama dengan 0 ini akan tidak cocok dengan ini. 0 kuadrat lebih besar daripada 0. Ya, kan tidak cocok ya. Sehingga ini merupakan counter example dari suatu pernyataan ini. Maka pernyataan ini tuh dianggap tidak benar. Ya. Oke, itu contoh untuk yang counter example sederhana kalau counter example ya. Nah, berikutnya yang terakhir, yang kelima berarti itu metode pembuktiannya ada yang dengan menggunakan metode induksi. Nah, metode induksi di sini membuktikan pernyataannya untuk semua n. Jadi ini definisinya kita harus buktikan untuk semuanya, ya. Nah, di bagian ini ada langkah-langkah yang kita yang kita tempuh. Yang pertama, kita punya basis dulu, artinya kita anggap bahwa di n sama dengan 1 kita anggap dia benar dulu. Lalu berikutnya yang keduanya hipotesis induksi. Nah, hipotesis induksi ini menyatakan n-nya sama dengan k kita anggap benar. Baru nanti kita punya langkah induksi untuk di bagian ini tuh untuk membuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 juga benar. Nah, contoh bagian induksi ini yang biasa dijadikan contoh misalkan seperti ini. Ya, ini sigma I. Ya, tentu ini I-nya ada batasnya kan. Dari I-nya sama dengan 1 misalkan sampai n. Artinya kan dia menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai n gitu ya. Itu akan sama dengan n plus 1 dibagi 2. Benar nggak gitu pernyataan seperti ini, ya? Atau benar nggak pernyataan yang misalkan 2n lebih besar daripada n untuk semua n yang dia itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, bagaimana cara kita membuktikan dua pernyataan semacam ini? Melalui induksi, ya. Seperti yang tadi dikatakan, ya, langkah-langkah yang kita tempuh itu adalah langkah pertama kita buat basis dulu. Nah, basisnya apa di sini? Untuk n sama dengan 1 anggap benar. Ya. Tambah n ya. Nah, gitu ya. I-nya dari 1 sampai n maksudnya. Nah, perhatikan untuk n sama dengan 1 berarti kita punya apa? Kita punya di sini hanya 1, berarti di ruas sebelah kiri ini 1 itu sama dengan 1 ya, 1 plus berapa? 1 ya dibagi dengan 2 kan, ini jadi 2 kali 1 dibagi 2 kan, betul. Ini udah pernyataan yang benar. Ini langkah pertama udah selesai. Ini kita bagi 2 aja. Langkah kedua itu kita harus memiliki hipotesis induksinya ya, bahwa asumsikan n sama dengan k itu benar. Sehingga efeknya apa? Efeknya itu adalah untuk penjumlahan dari I1 sampai K, ya, atau dalam hal ini adalah penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 gitu, ya, dan seterusnya sampai
sampai suatu bilangan K itu benar. Ya. Benar berarti kita bisa nyatakan dalam bentuk K. Ya. Ini kan polanya ngikutin ini N, ya, N gitu ya. Berarti di sini adalah K. Ini adalah K plus 1 dibagi dengan 2. Gitu ya, ini K ya. Nah, seperti itu ya polanya. Ini asumsikan bahwa ini benar dulu gitu ya. Baru langkah ketiga kita uji ya. Buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, kita mau membuktikan ini nih. Artinya apa? Artinya kalau kita jumlahkan, ini adalah bentuk I sama dengan 1 sampai KI gitu ya. Kita jumlahkan dengan yang ini, kan kalau ini sampai K ya penjumlahannya, atau saya tulis begini aja sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ya sampai K. Nah ya, sampai K. Nah, ini kalau kita jumlahkan lagi ditambah dengan apa? K plus 1 bagaimana? Berarti kan di sini adalah plus K plus 1 begitu. Ini akan jadi apa? Lihat bagian ini, itu kita punya apa? Kita punya yang tadi berdasarkan asumsi. Ya, N sama dengan K-nya kita anggap sebagai suatu kebenaran. Jadi saya punya di sini adalah K plus 1 dibagi 2 ditambah dengan K plus 1. Nah, agar bisa dijumlahkan, kita samakan penyebutnya kan. Berarti ini ada 2, ya. Saya punya K, di sini ada K plus 1 gitu. Ditambah dengan 2K plus 1. Perhatikan bahwa ini ternyata kita bisa memfaktorkannya. Menjadi apa? Menjadi K plus 1, ya, dikali dengan K plus 2 dibagi dengan 2. Yang sebetulnya ini adalah bentuk seperti ini kan. Cuman ini menjadi K-nya jadi K plus 1. Jadi kalau saya uraikan agar lebih terlihat ya di bawah deh. Ya, jadi saya punya apa? K plus 1. Di sini jadinya K plus 1. Ya, ditambah dengan 1. Kan ini polanya sama dengan bentuk N plus 1 per 2. Berarti ini yang tadi kita jumlahkan, dari sini kan saya tadi jumlahkan sigma I itu dengan K plus 1 ya. Ini kita jumlahkan, itu menjadi benar. Nah, itu adalah cara pembuktian dengan atau melalui induksi. Ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua tadi. Contoh yang kedua kita punya apa? 2N lebih besar daripada N untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Ya. Kita mulai dari mana? Seperti biasa, kita mulai langkah pertama, saya punya basis dulu. Bahwa N-nya sama dengan 1 itu benar. Ya, kita cek di sini. Benar tidak 2 pangkat 1 lebih besar daripada 1? Betul ya, bahwa ini 2 lebih besar dari 1. Lalu langkah kedua, kita punya hipotesis. Asumsikan N sama dengan K itu benar. Ya, artinya apa nih kalau N sama dengan K benar? Artinya kita bisa menulis ini dalam bentuk N sama dengan K. Jadi saya punya 2 pangkat K lebih besar daripada K untuk setiap K yang lebih besar atau sama dengan 1. Itu dianggap benar dulu gitu. Baru nanti di yang ketiga ini ada langkah induksi ya. Ya. Ini buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Dengan catatan ini tadi, ini kita udah anggap bahwa ini benar. Ya. Oke. Perhatikan bahwa kita punya, artinya apa nih? Harus tahu dulu nih, buktikan N sama dengan K plus 1 juga benar itu artinya saya akan menunjukkan, ADT akan ditunjukkan bahwa apa? Bahwa 2K plus 1 ya,
itu lebih besar daripada K plus 1. Begitu kan sebetulnya yang ingin kita tunjukkan gitu. Nah, perhatikan kita harus mulai dari mana ini ya. Kita mulai dari asumsi yang sudah benar bahwa ini sudah dibuat atau sudah diasumsikan benar. 2 pangkat K lebih besar daripada K. Nah, efeknya apa? Efeknya kita punya kalau kita kalikan dengan 2, dua-duanya, maka kita memiliki apa? 2 kali 2K itu lebih besar daripada 2 kali K kan? Atau dalam hal ini saya punya apa ini? 2 dikali 2K itu adalah saya punya 2K plus 1 lebih besar daripada 2K. Sekarang yang kita butuhkan itu adalah hubungan antara 2K ini dengan K plus 1 itu apa? Ya. Nah, kita perhatikan bahwa di sini saya punya K lebih besar. Ya, ingat bahwa ini ya untuk setiap apa? K lebih besar atau sama dengan 1. Ya. Kita bisa konstruksi. Ya. Ingat bahwa K itu lebih besar daripada 1, berarti saya punya apa? K min 1 itu harus selalu positif atau 0. Gitu. Ya. Nah, efeknya dari sini ya, kita punya ternyata untuk setiap K lebih besar daripada 1, ini akan berlaku. Kalau kita lihat ini akan berlaku apa? Akan berlaku bahwa 2K-nya ya, pasti dia akan lebih besar atau sama dengan K plus 1. Gitu. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Perhatikan ya. Kita mulai dari sini berangkatnya berarti ya. Saya punya 2K min daripada K plus 1 itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Ya. Atau kita bisa tulis dulu seperti ya bisa seperti ini ya, langsung dari bagian ini, atau karena kita mau menunjukkan jadi sebaiknya mungkin kita mulai dari 2K dikurangi K plus 1 itu adalah apa? Sama dengan K. Ini kan kalau 2K min K jadinya K. Ya, ini min kali plus 1 jadi min 1. Di mana K min 1 itu adalah ini. Ya. Lebih besar dari sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ini akan selalu berlaku. Ya. Ini akan selalu berlaku ketika kita punya hubungannya K lebih besar atau sama dengan 1. Ya. Nah, karena si bentuk 2K lebih besar daripada K itu adalah untuk setiap K lebih besar daripada atau sama dengan 1 berdasarkan asumsi yang ini, N sama dengan K benar, maka akibatnya 2K ini ya, dia juga lebih besar daripada atau sama dengan K plus 1. Efeknya apa? Kalau kita rangkai, berarti saya punya 2K plus 1 lebih besar daripada 2K, dan 2K-nya itu sendiri lebih besar atau sama dengan K plus 1. Karena ini tandanya bisa atau ya, bisa aja kita buat salah satunya kan, karena atau ya. Jadi saya ambil yang ngikutin pola ini, efeknya apa? Efeknya adalah 2K plus 1 itu dia lebih besar daripada K plus 1, dan ini membuktikan ini ya, kondisi N sama dengan K plus 1 itu adalah kondisi yang benar. Nah, seperti itulah cara kita membuktikan melalui induksi ya, membuktikan suatu pernyataan matematik ya melalui induksi ya. Jadi kita dari video yang pertama sampai yang kedua ini itu kita sudah memiliki 5 cara dalam membuktikan ya pernyataan matematis. Di antaranya adalah yang terakhir ini bentuk atau melalui induksi ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.